Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara sadarkah saudara betapa penting seseorang itu mengenal Tuhan Yesus? Karena ketika dia mengenal Tuhan Yesus, maka hidupnya diubahkan. Dan hidupnya diubahkan termasuk cara pandangnya dan sikap hatinya. Saudara, bukankah itu sebuah pekerjaan yang supranatural, yang tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia pun? Kita bersyukur jikalau kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seorang yang mengenal Tuhan haruslah menjadikannya seorang bukan saja mengasihi Tuhan, namun juga mengasihi sesama manusia. Sebagai orang percaya, kita adalah orang yang telah menerima kasih Tuhan, bukan karena kebenaran dan kebaikan kita, melainkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan bagi kita itu diwujudkan dengan Kristus mati, menebus kita dari dosa-dosa kita. Saudara, ia melakukannya karena ia sangat mengasihi kita, bukan? Apa yang ia lakukan memberitahukan kepada kita betapa ia mengasihi manusia. Oleh karena itu, saudara, tidak ada alasan apapun untuk kita boleh membenci, memusuhi, atau melukai sesama manusia kita. Karena Kristus, dia mati bagi engkau dan saya. Bukan karena engkau baik, bukan karena saya baik, tetapi karena kita adalah orang berdosa. Saudara, mari kita membaca Yosua pasal yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan kepada mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesama manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kades di Galilea, di pegunungan Naftali, dan Sikem di pegunungan Efraim, dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Dan di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Beser di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak Musa, Tuhan sudah memerintahkan bahwa tanah perjanjian harus menyediakan kota-kota perlindungan, yaitu 3 kota di sebelah timur Yordan dan 3 kota di sebelah barat Yordan. Di mana, saudara, 3 kota tersebut haruslah kota-kota yang terjangkau dari pelbagai pelosok daripada tanah perjanjian itu. Saudara, kota perlindungan ini adalah untuk mereka yang tidak sengaja telah membunuh sesamanya, agar tidak terjadi penumpahan darah orang yang tidak bersalah. Saudara, sebetulnya apakah pesan firman Tuhan ini bagi kita? Yang pertama, saudara, hidup seorang manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Saudara, firman Tuhan katakan begini, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Saudara, kota-kota perlindungan harus disediakan
oleh bangsa Israel di tanah perjanjian. Mengapa kota-kota itu harus disiapkan? Karena Tuhan sangat menghargai hidup seorang manusia. Saudara, hidup seorang manusia itu adalah pemberian Tuhan yang tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena atau tidak adil. Tidak boleh diperlakukan sebagai sebuah accident, tetapi harus dipelihara dengan baik. Karena hidup itu adalah pemberian Tuhan cuma-cuma. Saudara, orang-orang bisa berbuat salah tanpa niat melakukannya. Disitulah tempat orang berlindung, yaitu di kota-kota perlindungan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita menyaksikan seberapa tinggi manusia menghargai hidup seorang manusia. Saudara, kita menyaksikan ada banyak orang mati atau meninggal dunia dengan sia-sia karena manusia tidak menghargai hidup manusia yang lain. Mereka tidak lagi menghormati Tuhan dalam rangka mereka berbuat hal yang semena-mena kepada manusia yang lain. Saudara, kita pun tidak boleh tidak menghargai hidup kita sendiri. Misalnya dengan putus asa, lalu kita bunuh diri. Saudara, ingat satu hal, bahwa Tuhan itu sangat menghargai kehidupan manusia. Hidup manusia berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib? Karena hidup manusia begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin menyelamatkannya supaya manusia tidak binasa karena dosa dan kuasa si jahat dan kuasa maut. Supaya manusia boleh menerima hidup yang kekal itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, kota perlindungan yang sejati adalah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita orang-orang berdosa, kita mendapat pengampunan dan kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena hidup engkau dan saya begitu berharga di mata Tuhan. Alkitab mengatakan, engkau dan saya bagaikan biji mata Tuhan. Sampai masa putih rambutmu pun, aku tetap menggendong engkau. Mengapa? Karena engkau begitu berharga. Saudara, puji syukur kepada Tuhan. Tuhan yang melihat kita begitu berharga. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan yang mencintai kita. Tuhan yang rela mengutus anaknya Yesus Kristus mati menanggung dosa kita. Agar kita boleh memperoleh hidup yang berkelimpahan itu. Yang kedua, saudara, kita tidak boleh main hakim sendiri. Dan kita harus belajar di dalam segala hal untuk mengetahui duduk permasalahan yang sesungguhnya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili. Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya ke kota dari mana ia melarikan diri. Saudara, orang yang berbuat salah tanpa niat, dia tidak boleh dihakimi semaunya manusia. Namun dia bukan berarti tidak diadili, tetapi dia diadili secara resmi. Supaya membuktikan apa yang perlu dibuktikan. Sehingga duduk permasalahannya menjadi jelas. Saudara, itulah maksud Tuhan. Bahwa Tuhan tidak mau manusia menghakimi orang lain dengan semena-mena tanpa tahu duduk permasalahannya. Saudara, ada banyak orang yang mati sia-sia karena manusia main hakim sendiri. Orang tersebut mungkin tidak melakukan kesalahan apapun, namun telah dihakimi oleh orang lain. Saudara, sebagai orang percaya, satu hal yang kita harus belajar baik-baik adalah jangan kita main hakim sendiri. Janganlah kita hanya melihat parasnya, karena Tuhan juga tidak sekedar melihat parasnya, tetapi Tuhan melihat hatinya. Saudara, kita harus belajar untuk objektif, untuk mengetahui duduk permasalahan yang sesungguhnya. Karena kita adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Bukan dalam kepalsuan, bukan dalam kemunafikan. Saudara, kita yang menerima kasih karunia Tuhan, kita telah mendapat pengampunan
yang gratis daripada Tuhan dengan pengorbanan Kristus, maka kita harus belajar mencintai orang lain sebagaimana Kristus mencintai kita. Kita harus belajar bagaimana menolong orang lain daripada kita mencelakakan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, panggilan Tuhan bagi kita orang percaya begitu jelas. Engkau dan saya adalah garam dan terang dunia ini. Terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Engkau dan saya dipanggil untuk menjadi berkat. Saudara, disitulah saudara-saudara, kekuatan daripada pekerjaan Roh Kudus membuat kita menaruh penghakiman hanya kepada Tuhan. Dan tugas panggilan kita adalah bagaimana kita memberkati orang lain. Mari saudara, kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan menjadi hidup yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar sekali lagi firman-Mu meneguhkan hati kami, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus, kota perlindungan kami. Kami orang bersalah, namun Tuhan mengampuni kami. Tetapi Tuhan ingatkan kami supaya kami pun belajar berkasih karunia kepada orang lain. Kami tidak menghakimi orang lain dengan semena-mena, tetapi kami tahu duduk permasalahannya. Bahkan kami rela mengampuni orang lain, bahkan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.